penyertanya dilihat lagi. Bisa dia hipertensi, bisa gagal ginjal, ya. Jadi penyakit diabetes dengan plus penyertaan. Nanti dilihat obat yang diminum apa, interaksi obatnya bagaimana. Tapi pertamanya kan ada ceritanya dulu di latar belakang gitu, ya kan, cara membuatnya bahwa interaksi obat yang terjadi misalnya pada pasien di kalau pilih dengan penyakit penyerta, kalau semua kan banyak nanti penyakit penyerta itu aja, ya. Nah, kemudian kalian bikinlah di awal-awalnya bahwa untuk untuk melihat interaksi obat, ya nanti kalian lebih bagus kalimat-kalimatnya. Kita akan melihat secara, kan Bu Mai sudah membagikan interaksi obat secara apa? Halo? Halo Ibu. Kan di Bu Mai ada secara farmakokinetik, secara farmakodinamik tentang mekanismenya. Jadi mekanisme interaksi obat ada farmakokinetik dan farmakodinamik. Ceritakan itu di awalnya secara garis besar, secara di latar belakang introduksinya, ya. Nah, kemudian selain itu interaksi obat juga bisa kita melihat, bisa kita menilai tentang tingkat keparahan dari interaksi obat itu. Itu diceritain nggak sama Bu Mai? Iya Ibu. Halo? Mayor Tingkat keparahan itu. interaksi ada? Iya. Nah, apa aja itu? Ada minor, mayor, dan moderat, ya. Nah, nanti dijelaskan di awal-awalnya apa yang dimaksud dengan minor yang bagaimana, keparahannya tingkat yang mana. Tingkat minor tentu tingkat yang paling rendah. Nah, tingkat yang paling rendah itu apa yang dimaksud dengan minor, interaksi minor, ya, tingkat keparahan minor itu dijelaskan di awal-awal di halaman 1-2-nya. Nah, selanjutnya begitu juga dengan tingkat moderat dan tingkat mayor, ya. Ya, di awal tadi kan sudah tentang mekanisme kerjanya, mekanisme kerja interaksi obat, ada secara farmakokinetik, farmakodinamik, kemudian tingkat keparahan interaksi obat, ya kan? Lalu apalagi yang ada sinergis dan kontradiktif, ya, cara dia berinteraksi. Nah, interaksi yang bisa searah, yang sinergis, dan yang kontradiktif itu dicerita, ya. Nah, obat apa saja yang dapat berinteraksi dengan, misalnya kalau pada penyakit diabetes, misalnya sesama obatnya sendiri juga bisa berinteraksi, ya. Nah, lalu mungkin di atas sebelum mekanisme kerjanya tadi dan sebelum keparahan, kita cerita dulu faktor risiko terhadap, faktor bukan ya, faktor risiko terjadinya interaksi obat. Siapa saja kalau manusia yang terjadi interaksi, ya kan? Dan selain itu faktor apa saja yang lainnya, ya kan? Ceritakan itu. Ada polifarmasi kan di sana? Iya, Siapa Ibu. saja yang bisa terjadi interaksi obat? Kira-kira. Ini Nisa nih wajahnya yang kerudung putih, baju putih, kerudung putih. Bukan? Bukan Ibu. Oh, oke. Oh bukan, Siti Anissa. Ya. Nah, jadi itu yang diceritakan di makalah itu. Ya, di awalnya faktor risiko terhadap interaksi obat. Yang pertama mungkin cerita tentang siapa saja yang bisa mendapatkan risiko, yang menjadi faktor risiko terhadap interaksi obat. Siapa saja kira-kira? Ayo, Putri, tahu nggak? Kamu udah cerita belum? Halo?
Halo, Ibu. Sudah, Ibu. Halo Putri, Nisa. Udah, siapa Ibu. saja? Ibu, maaf suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus, kenapa? Dari saya enggak. Mungkin dari kalian internetnya gimana? Bagus nggak? Bagus, Ibu. Bagus. Nah, iya, baru jelas. Oke. Jadi, halo, bikin makalah dan bikin PowerPoint untuk kalian presentasi untuk minggu depan. Grupnya siapa saja dulu kelompoknya. Nanti dibagi dari sekian orang itu, berapa orang tadi? 93, ya kan? Kita materinya kan 6 lagi ujian, ya kan? Benar. Jadi saya nggak ujian di kelas. Terus terang saya bilang saya nggak membuat ujian di kelas. Lebih bagus kayak begini. Jadi pemahaman kalian juga ada dengan membuat makalah dan PPT. Baik, Ibu. Paham? Jadi minggu depan kelompok 1 PPT, minggu depannya lagi kelompok 2 dan seterusnya. PowerPoint-nya. Ya. Bikin makalah, makalah juga dibikin, PowerPoint dibikin di email ke saya. Yang email ketua kelompoknya. Dan kita kalau nggak salah, karena kita nggak ada ujian di kelas, berarti ada 7 kelompok, ya kan? Saya akan masuk 8 kali dengan UAS seharusnya, ya kan? Tapi UAS ini akan saya pakai ke tugas, jadi 93 dibagi 7 kelompoknya. Satu orang satu kelompok berapa orang? Sekitar 13, Bu. 13, 13 orang, ya kan? Dari 13 orang itu dibagi 2 lagi. Ada yang bikin makalah, ada yang bikin PowerPoint. Nah, yang bikin makalah 13, rata-ratanya 13. Ada yang 14 ya? Iya, Ibu, ada yang 14. Kalau yang 14 bisa bikin PowerPoint 7, bikin makalah 7. Atau beda lagi. Kalau 14 bikin PowerPoint 8, 6 bikin PowerPoint, 8 bikin makalah. Paham? Halo? Iya, Bisa? Ibu. Iya, Ibu. Kalau setuju begitu, saya nggak mengadakan ujian. Itu yang saya nilai menjadi ujian. Makalah dan PowerPoint yang kalian presentasikan. Setuju nggak? Setuju, Ibu. Setuju, Ibu. Jadi nggak ada ujian di kelas. Ya, mungkin Bu Mai tadi ujiannya di kelas ya? Iya, Ibu. Iya, Bu. Saya tidak membuat ujian di kelas, jadi 7 kali pertemuan lagi, saya akan berikan tugas siapa buat apa. Hari ini rencana saya tadi DM tipe 2, diabetes mellitus. Dengan penyakit penyertanya, misalnya gagal ginjal dan hipertensi. Jadi dibuat dalam makalah itu cari obat DM tipe 2 apa saja yang digunakan. Kan ada berapa golongan itu. Kemudian cari obat hipertensi apa saja. Kemudian lihat interaksinya dengan obat DM. Kemudian cari obat gagal ginjal apa saja, lihat interaksi ketiga-tiganya. Pertama lihat antara, catat ya, nanti mana tahu ada yang mendapat kelompok DM. Nah, jadi untuk melihat interaksinya, pertama cari obat yang DM tipe 2. Yang kedua, cari obat anti hipertensi yang digunakan di dalam penyakit DM tipe 2. Nah, kemudian buat interaksi, cari, identifikasikan interaksi. Tahu bagaimana cara melihat interaksi? Pakai apa? Pakai Stokely, Ibu. Stokely bukunya, ya, atau mungkin sekarang ada yang e-booknya. Kemudian pakai Medscape. apa? Medscape, pakai drug.com. Banyak sekali yang tergantung kita yang menggunakannya, ya kan?
secara apa? Kan tidak lagi kita buka buku secara Online, Bu. seperti e-book itu loh. Bu, iya. Ya. Nah, jadi kemudian tadi kan udah 2, ada obat anti hipertensi, ada obat DM tipe 2, ada obat anti hipertensi. Apa saja yang digunakan pada pasien DM tipe 2. Lalu DM tipe 2 ini penyakit penyertanya gagal ginjal. Jadi kan ada 2 penyakit penyerta, 1 hipertensi, 1 gagal ginjal. Nah, kita lihat kalau dia gagal ginjal, dia DM, obat DM-nya apa yang digunakan? Obat gagal ginjalnya apa yang digunakan? Nah, lihatlah di situ saling berinteraksi obat yang ada. Baru dibuat interaksi obat, apa dengan apa, ya? Paham kira-kira? Bisa? Paham. Paham, Bu. Nah, jadi dibuat makalah dan PPT, ya. Benar-benar itu dipelajari, jangan hanya buat 1-2 lembar udah jadi, enggak, itu banyak itu. Nah, referennya dari mana? Lihat tadi Medscape, lihat Stokely, lihat drug.com, lihat juga skripsi-skripsi yang saya bimbing. Ada pasien hipertensi dengan gagal ginjal, ada pasien DM tipe 2 dengan penyakit penyertanya hipertensi. Nah, lihat banyak sekali skripsi di sana yang saya bimbing yang demikian. Pak Yardi bimbing juga banyak, ya. Jadi untuk referennya bisa dicari di pustaka kita. Paham ya? Paham, Ibu. Nah, 1 dicatat, tolong dicatat. 1 DM tipe 2, yang kedua TBC dengan penyakit penyerta. Ya. Biasanya TBC apa penyakit penyertanya? Kira-kira apa? Bisa hepatotoksik, artinya keracunan. Ya, apa obat yang paling tepat kita berikan ketika orang TBC yang keracunan hati? Ya. Kemudian gagal ginjal. Nah, gagal ginjal penyakit penyertanya hipertensi dan stroke. Ya. Tadi TBC penyakit penyertanya dengan hepatotoksik dan Gagal ginjal, Bu. nggak usah gagal ginjal. Ya. Atau TBC tadi dengan hepatotoksik dan HIV aja. Ya, HIV. HIV kan virus ya. Iya, Ibu. Dicatat ya. Kemudian stroke. Ya. Stroke dengan hipertensi dan gagal ginjal. Sudah? Sudah, Ibu. Ada berapa udah? 4. 4, Ibu, ya. 4. Nah, selanjutnya rheumatoid arthritis. Penyakit penyertanya hipertensi dan DM. Sudah berapa? 5? 5, Ibu. Nah, 2 lagi itu osteoporosis, sudah dicatat osteoporosis dengan hipertensi
hipertensi dan osteoporosis tadi ya? Ya Ibu, Osteoporosis, osteoporosis. hipertensi dan rheumatoid arthritis. Penyakit penyertanya. Ibu, Ya. khawatir ada yang terlewat. Boleh ini Bu, Nanti saya ulang. oh ya Ibu. Nanti saya ulang. Ini kan sudah 6 ya. Sudah, iya 6 Ibu. Nah, satu lagi itu tadi kan ada rheumatoid arthritis, osteoporosis, ada osteoartritis satu lagi. Nah, osteoartritis ini penyakit penyertanya hipertensi dan DM tipe 2. Saya ulang. Ya Ibu. Yang pertama, ini udah join semua ya? Udah join semua? Belum? 88 Bu. Masih ada 5 orang lagi. Oke, masih ada yang belum ya? Nah, saya ulang ya. Yang pertama, DM tipe 2 dengan penyakit penyerta hipertensi dan gagal ginjal. Yang kedua, TBC dengan penyertanya hepatotoksik dan HIV. Ya. Sudah dicatat? Yang ketiga, Sudah Ibu. sudah? Kalau kelewat itu disuruh ulang aja sama saya gitu. Bu, tolong diulang. Baik Ibu. Sudah 3? Sudah Ibu. Baru 2? Baru 2 Bu. Baru 2? Baru Baru 2 2? Bu. Baru 2? Bu. Ya, oke. Nah, yang ketiga, gagal ginjal. Gagal ginjal, penyakit penyertanya tadi hipertensi dan stroke. Ya. Oke. Kemudian stroke. Dan hipertensi. Ya. Stroke penyakit penyertanya hipertensi dan hiperlipid aja. Tadi apa? Stroke. Tadi gagal ginjal. Atau yang stroke, hipertensi dengan DM tipe 2 juga boleh. Ya. Baik. Kemudian itu sudah berapa? 4 Ibu. Sudah 4 kan? Nah, 3 lagi itu rheumatic arthritis, rheumatoid arthritis, osteoartritis, sama osteoporosis. Nah, rheumatic arthritis tadi penyakit penyertanya hipertensi dan DM Bu. dengan DM. Osteoporosis Hipertensi dan rheumatoid arthritis. apa? Hipertensi dan rheumatoid arthritis Bu tadi. Hipertensi dan Osteoporosis. rheumatoid arthritis. Oke. Osteoporosis sudah ya? Yang barusan osteoporosis ya? Iya. Iya Ibu. Nah, yang selanjutnya osteoartritis. Nah, penyakit penyertanya hipertensi dan hiperurisemia. Hiperurisemia tahu nggak? Asam urat. Baik Ibu. Gimana? Sudah kira-kira? Sudah Ibu.
Nah, yang dibahas interaksi obatnya, lihat di Medscape, mekanisme interaksi. Yang farmakokinetik, farmakodinamik. Kemudian keparahan interaksi, mayor, minor, termasuk golongan mana? Misalnya interaksi obat obat apa tadi? Obat pasien DM tipe 2 tadi kan pertama. Nah, kalau DM tipe 2 itu secara tingkat keparahannya apakah dia minor, apakah mayor, nanti interaksi obat diabetes dengan obat lainnya yang berinteraksi. Ya, dibahas tingkat mekanisme kerja farmakokinetik dan farmakodinamik, dan juga dibahas tentang tingkat keparahan minor, moderat, dan mayor. Ya. Lalu sinergis, tidak sinergis, sinergis dan kontradiktif. Hubungan sinergis dan kontradiktif itu juga dibahas. Ya. Tugasnya sebenarnya sinergis dan kontradiktif, mekanisme secara farmakologi, kemudian yang satu lagi adalah interaksi tingkat keparahannya. Ya. Oke, paham kira-kira? Paham, Ibu. Paham ya? Jadi kita sambilan kuliah, yang presentasi juga kalian, untuk kalian, dan juga UAS-nya sudah selesai. Nah, tapi buat yang bagus, papernya makalahnya, kemudian PPT-nya juga buat yang bagus, bukan bagus berwarna-warna, tapi isinya, kata-katanya dan lain-lain. Bisa ya? Baik, Ibu. Halo? Baik, Ibu. Bisa? Suaranya kecil banget ya? Bisa, Ibu. Bisa. Kalau bisa, saya minta hanya itu aja tugasnya, dan itu sudah mencakup ujian. Kalian nggak perlu lagi ujian duduk di kelas. Saya ingin pemahaman kalian sejauh mana kalian mengerti tentang interaksi obat. Ya kan? Mudah nggak? Mudah sih, nggak harus punya effort untuk mencari literatur dan lain-lain, ya kan? Ya, Bu. Saya naik dulu ya. Naik dulu ke ini, ke atasnya. Saya lihat slide saya dulu. Baik, Ibu. Sebentar. Saya rasa udah yang saya yang saya sampaikan tadi sudah ada tadi di slide saya, dan sudah kalian catat semua kan? Kira-kira. Gimana Anjas? Anjas tegang banget kayaknya dapat tugas nih. Ya, Anjas? Tidak, Anjas. Bu. Nah, saya rasa itu sudah sekaligus dengan ujian. Kita nggak perlu ujian di kelas. Cuman kan kalian masing-masing dari kalian untuk kalian presentasikan. Kenapa saya nggak membuat, Bu Delina malas banget membuat materi? Enggak, supaya kalian paham dari mana kita ambil itu kalau kita buat materi interaksi. Tadi dari Stokely, dari Medscape, dari drug.com, dari apa lagi yang ada? Ada lagi, 2 lagi. Ya, jadi kita buat udah di upgrade lagi nih. Jadi kalau kalian juga dapat skripsi nantinya sudah tahu cara membuatnya. Banyak yang saya bimbing tentang interaksi obat. Yang dimulai kata-kata awalnya adalah kajian, bisa kajian interaksi obat, bisa kajian DRP yang terkait dengan interaksi obat. Ya. Paham ya? Paham, Ibu. Nah, Bu, dari mana lagi saya dapat referennya? Dari skripsi yang saya bimbing juga bisa dilihat. Misalnya ada yang membahas tentang DM tipe 2 dengan penyakit penyerta hipertensi. Itu ada banyak. Atau ada yang membahas tentang DM tipe 2 dengan penyakit penyerta. Banyak sekali penyakit penyerta, apa aja dimasukkan. Ya, itu juga boleh. Kenapa saya suruh batasi, jangan kalian nggak terlalu repot gitu loh. Tapi boleh juga, Bu, saya mau lihat untuk semua interaksi, misalnya pada pengobatan DM tipe 2, saya mau melihat pada semua interaksi yang ada gitu loh.
Nah, boleh juga kalau kalian mau gitu. Kalau saya batasi kan hanya 2 penyakit lain saja obatnya. Tapi kalau saya nggak batasi boleh aja. Siapa yang mau melihat lebih juga ya lebih nilainya nanti, nggak ada masalah. Oh saya Bu nggak mau penyakit penyertanya hanya 2, saya mau melihat banyak. Boleh. Oke. Baik, Ibu. Kira-kira setujunya dengan berat atau setujunya dengan ikhlas? Gimana Anjas? Anjas tegang Bu. banget kayaknya ya. Ikhlas Ya. banget, Ikhlas Bu. Bu. Ikhlas, Ibu. Ikhlas Bu, insya Allah Bu. Insya Allah semakin bagus nyusunnya, semakin bagus juga nilainya. Ya, Iya Bu. kan Baik, sudah Ibu. tahu yang dibahas itu adalah mekanisme secara farmakokinetik, farmakodinamik, mekanisme interaksi. Kemudian tingkat keparahan interaksi, yang mana yang minor, yang mana yang mayor, yang mana yang moderat. Ya. Kemudian lihat hubungan interaksi sinergis atau kontradiktif. Jadi bisa dibikin metrik 3 kolom di samping obat yang berinteraksi. Paham ya? Nanti baru dibahas, dinarasikan tabel-tabel yang ada. Kan kalian kalau mau lihat itu kan bisa lihat obat hipertensi berinteraksi dengan obat DM. Kemudian obat gagal ginjal berinteraksi dengan obat DM. Kemudian ada satu metrik lagi barangkali obat DM, obat hipertensi, obat gagal ginjal berinteraksi. 3. Ya. Bisa ya? Insya Allah, Bu. Bisa. Ya Bu. Terlalu sulit. Nah, jadi setiap pertemuan mulai minggu depan kita presentasi. Ya. Nanti Baik, Ibu. grupnya kan banyak itu, 13 orang, ada yang 14. Nanti dibagi aja. Siapa yang membuat PowerPoint, siapa yang mencari materi, siapa yang menulis makalah. 13 orang saya rasa nggak sulit, kan banyak orang. Ya. Nah, presentasi nanti, waktu presentasi, ke-13 orang itu dapat. Kita hanya 3 menit seorang. Ya kan? Paling setengah jam Iya, lebih dikit, 36 menit atau 40 menit kita sudah selesai. Saya menilai waktu presentasi dan yang membawakan presentasi itu tentu menyiapkan materinya. Menyiapkan materi yang dipresentasikan dia harus membawa dengan baik. Ya. Jadi sebenarnya kedua-duanya terlibat, mau makalah atau presentasi. Nah, presentasi, oh ini dibikin oleh grup, oleh tim saya adalah begini aja Bu. Nah, bisa ditambahkan. Misalnya Anjas presentasi, interaksi obat. Teman-temannya udah 2 yang depan. Misalnya apa dengan apa. Nah, Anjas presentasi. Nah, bahwa misalnya dapatnya obat pertama DM tipe 2 dengan hipertensi dan dengan apa tadi satu lagi? Gagal ginjal. Nah, Anjas mempresentasikan walaupun sudah dibuat oleh teman hanya sekian karena dia untuk mencari nilai. Oh, saya akan menambahkan. Jadi yang pertama saya akan membahas Bu tentang mekanisme interaksinya. Yang kedua saya akan membahas tentang keparahan interaksinya. Yang ketiga Bu saya ingin melihat hubungan interaksi apakah sinergis atau kontradiktif dari interaksi yang ada di penyakit DM tipe 2. Paham ya? Nah, nanti baru dibuat suatu Ya, Bu. kesimpulan. Kesimpulannya bahwa ternyata pada pasien DM tipe 2 interaksi secara mekanisme interaksi obat sebanyak ya mekanisme farmakokinetis secara farmakokinetik ada 30 kali. Frekuensi itu waktu pembahasan. Ya. Secara farmakodinamik ada 20 kali. Waktu kita buat kesimpulan bahwa mekanisme interaksi secara farmakokinetik kan 30 tadi ya, dinamik 20. Nah, secara farmakokinetik lebih banyak dibandingkan dengan farmakodinamik. Nah, itu kesimpulan yang satu. Kesimpulan yang dua, tingkat keparahan.
lihat masing-masing tingkat keparahan. Ada yang minor, ada yang mayor, ada yang moderat. Nah, yang moderat itu yang di tengah-tengah. Ternyata Bu, saya setelah melakukan ini, ya enggak ditulis Bu juga di literatur, di makalah. Ternyata setelah saya melakukan kajian atau identifikasi interaksi obat ini, ternyata saya menemukan tingkat keparahan minor lebih sedikit, misalnya tingkat keparahan minornya tadi misalnya ada yang kita lihat 50 orang. Tingkat keparahan minornya hanya 10. Ya kan? Tingkat keparahan moderatnya 15, ya kan? Nah, ternyata tingkat keparahan mayor yang paling tinggi 25. Nah, kita simpulkanlah di kesimpulan kita tulis bahwa dari segi tingkat keparahan interaksi obat pada pasien DM tipe 2 adalah tingkat keparahan mayor yang paling banyak. Nah, begitu juga lihat hubungan antara hubungan secara sinergis atau kontradiktif, mana yang lebih banyak. Itu aja yang disimpulkan. Ya, oke, dicatat semua kan? Halo? Dicatat. Kira-kira berat atau tidak? Insya Allah tidak ya. Kalau tidak, Ibu. Tidak, Bu. Sudah, Bu. Jadi kepada semua mahasiswa ini tolong nanti pembagian kelompok dibagikan oleh kedua PJ. Kan 2 orang PJ-nya kan? Nah, Iya, Ibu. ditentukan oleh PJ menurut absen aja kan lebih mudah kalian. Benar. Menurut absen bagi kelompok. Nah, mulai besok mulai kerja ya kan? Nah, siapa yang dapat giliran minggu depan presentasi ya dia duluan. Mungkin ada yang ke depannya lagi, ada ke depannya lagi. Sampai 7 kali berturut-turut. Nah, dari situ saya akan mengambil nilai yang presentasi mana yang lebih baik itu nilainya tentu bagus. Tentu dengan hasil juga, hasil kelompok. Hasil kelompok yang dibahas tentang kesimpulan yang tadi dan pembahasannya akan saya nilai. Ya. Ya, baik, Bu. Saya tidak mau memberikan, bisa sih kalau kalian minta, Bu, kami ujian di kelas saja boleh. Kira-kira pilih yang mana? Mau di kelas seperti Bu Mei atau mau makalah aja? Makalah, Bu. Makalah, Bu. Makalah aja, sama PPT ya. Bu. Ya, Ibu. Oke. Iya, Bu. Jadi minggu depan, hari Selasa depan, jam 1.30 kita mulai presentasi kelompok pertama. Ya Nisa ya? Ya, Ibu. Ya udah tergantung Nisa dengan Rama yang membagi kelompok. Baik, Ibu. Oke. Setuju semua ya? Ya, Ibu. Ibu. Ibu, Ya. berarti untuk makalah sama PPT-nya dikirimnya itu setelah presentasi atau bagaimana, Bu? Setelah presentasi, Baik. setiap kelompok presentasi ngirim makalah dan PPT. Setelahnya kan ya, Bu, ya berarti? Ya. Jangan setelah, Sebelumnya misalnya 2 hari lagi mau atau sehari lagi besok presentasi hari ini kirim ke saya. Ya, jangan di PDF, saya nggak bisa koreksi. Ya. Ya, Bu. Bentuk Word saja, kirim ke email saya. Punya nggak email saya? Punya, Ibu. Punya ya? Oke. Itu aja. Yang jelas kuncinya baik PPT maupun makalah jangan di PDF. Ya. Baik, Kalau di Ibu. PDF saya kan nggak bisa koreksi. Oke? Ibu mau Ada bertanya. pertanyaan? Ya, silakan. Untuk urutan presentasinya sesuai yang tadi disebutkan ya, Bu? Sesuai kelompok aja. Yang bagi kelompok siapa? Ya, Bu. Nah, itu berarti enggak, Bu, udah, Bu, cukup.
Apalagi Maksudnya berarti yang kita paling semua, cepat sedikit maksudnya Bu, waktunya, ya. iya Bu. Itu tergantung siapa yang dapat duluan. Nah, ada enaknya, ada nggak enaknya. Dapat duluan bebas, dia nanti bisa kritisi orang. Kalau untuk presentasi kelompok lain boleh bertanya. Oh iya Bu. Cepat terbebas, itu enaknya. Oh, saya dapat duluan Bu, tapi memang waktunya mepet banget. Nah, kan bisa dikerjain ini berapa hari nih? Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, masih hampir seminggu. Ya kan? Nanti Iya, Bu. Senin baru di email ke saya lah PPT dengan makalah. Selasa kan presentasi. Setuju? Seninnya jam berapa ya, Bu? Hah? Seninnya jam berapa ya? Apanya jam berapa? Makalahnya. Halo? Putus ya? Enggak, Ibu. Masih nyambung, Ibu. Enggak, yang ditanya terakhir apa? Ngumpulinnya? Emailnya? Iya, untuk hari Senin itu emailnya jam berapa, Bu? Kalau bisa paling telat jam-jam 3 sore. Karena saya kan harus membaca dulu, ngoreksi ya. Bisa? Iya, Bu. Kan ini masih lama waktunya panjang. Insya Allah, Oke? Bu. Berarti untuk minggu depan itu yang dapat DM tipe 2 ya, Bu? Iya. Sesuai dengan urut-urutan tadi saya bacakan, itu urutan dapat presentasinya, ya. Oke. Ya, Ada lagi yang mau ditanya? Kalau nggak ada lagi, kita sampai di sini supaya kalian juga bisa belajar. Masih banyak UTS kan? Udah berapa yang UTS? Sudah 4 Bu. 4, Bu. 4. Oke. Oke, kalau sudah semua, terima kasih dan kita berpisah. Ada yang mau ditanya lagi? Ibu, maaf. Ya. Mau tanya, kalau misalnya nanti pas kita mencari materi itu ada yang ingin ditanyakan atau ada kebingungan, boleh nggak ya, Bu? Kita Boleh tanyakan aja. lewat Emang apa PJ. yang ditanyakan? Kan saya sudah sampaikan tadi lewat Medscape, lewat drag.com, lewat Stokely. Nah, kemudian lihat skripsi-skripsi yang ada dengan judul, mungkin ada yang judul sama dengan kalian. Oh, iya, baik, Bu. Lihat di belakangnya, di belakang skripsi itu, kalau mau lihat yang berinteraksi, tapi kalau mau nulis kata-katanya, lihat di dalam, boleh juga di tinjauan pustaka. Nah, kalau mau lihat interaksi di halaman belakang yang dilampirkan, ada tabel panjang dan banyak itu. Nah, di situ lihatnya, oh ini berinteraksi dengan ini benar. Lalu suara kalian kecil sekali, suara saya kecil juga. Tidak, Bu, besar. Nah, gitu. Siapa yang mau bertanya lagi tadi? Halo? Sudah, Bu. Jelas. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita akhiri ya. Baik Bu. Terima kasih. Absen jangan lupa dibuat ya. Absen kirim ke saya 1, ke Bu Mei 1. Ke Bu Mei Oke. juga ya, Bu? Kirimnya ke email. Iya, ke Bu Mei kan selaku prodi, ke prodi. Ya. Iya, Ibu. Ya, Ibu. Oke, kirim ke email saya saja. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya lancar dan sehat semua ya. Amin. Amin. Ini Baik, Ibu, amin Ibu Bu. juga. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Makasih, Bu. Terima kasih, Ibu. Boleh lasnya nih, Kak. Maaf. Lemes banget ya, kayaknya puasa banget semua. Iya, Bu, abis Ya Bu, ujian hari ini 2, ada Bu. 3 ujian Habis Bu. ujian, Bu. Masya Allah. Kenapa kalian nggak suruh atur sama dosen? Sudah Ya, Ibu. Sudah, Tapi Bu, dosennya permintaan juga kami Hari berhalangan ini Bu. 3-3. Hah? Kenapa?
Nggak bisa. Tapi iya Bu nggak bisa. Sudah bentrok-bentrok gitu Bu, jadwalnya sudah penuh. Nggak sampai tanggal berapa? Kurang Belum tahu tahu, deh Bu. Bu. Enggak jelas, Bu. Kalau Karena di- itu saya buat begini. Jadi kalian kan bisa jam berapa aja hari Selasa itu nanti kita janjian. Kalau mau jam yang seperti sekarang, oke. Kalau mau dimulai jam 10 juga oke. Ya. Jadi jangan memaksakan diri. Dosen juga seharusnya begitu. Kalian masih bisa minta dispensasi atau negosiasi. Bu, kami hari ini ada 2 ujian, jangan ketiga, jangan. Emang dosennya nggak mau? Halo? Iya Bu. Karena Udah sudah sesuai jadwal, Bu. Belum, masa sesuai jadwal 3 hari kuliah? Iya Bu. Iya, Bu. Iya, Ibu. Sebenarnya hari ini juga jadwalnya sudah full, Bu. Setelah asar sepertinya kita kuliah lagi Bu. Kalian setiap hari kuliah? Iya, Bu. Iya, Bu. Setiap Setiap hari, hari. Bu, tiap kalau hari. kalau ujian kan bisa diomongin, Bu, kami bisa nggak ujiannya jam sekian hari ini? Jadi takut saya bukan apa-apa. Memang itu keputusan prodi. Tapi kalian itu kan belajarnya gimana? Ngantuk. Iya, Bu, keteteran. Minta dispensasi. Bu. Jadi kalian ujian ya besok ingin, Bu, bisa nggak kami minta dispensasi atau apalah namanya keringanan supaya ujiannya nanti hari ini aja, tentukan harinya jam sekian. Asal jangan pas mau buka puasa lah, nggak enak. Kan jam 11, jam 1 atau jam 9 pagi. Jangan semua juga kalian iya Bu, padahal dalam hatinya. Makanya saya tanya, setuju enggak gitu loh. Padahal dalam hatinya, aduh susah-susah amat ibu itu. Ya kan? Udah tahu juga ujiannya, udah ini tambah lagi ketiga hari ini. Ya enggak begitu, kita bisa minta negosiasi kok. Bu, kami mohon deh, jangan satu kelas datang menghadapi ibunya, email ibunya. Ya 1-2 orang lah perwakilan, kan bisa mau lewat Zoom, lewat apa aja berkomunikasi dengan ibu itu. Ya, jadi nilainya Ya, Bu. bagus. Jadi kalau udah 3 ujian sehari, ya nggak mungkin kita bisa belajar semua dengan sepenuhnya, itu luar biasa. Oke, terima kasih. Ya, Bu, terus Assalamualaikum warahmatullahi ada juga. wabarakatuh. Ada yang mau ditanya? Ibu, berarti Tidak ada, untuk Bu. nilai formatifnya Ya. juga, nilai formatifnya juga termasuk dari tugas ini ya, Bu? Enggak, kan dari Bu Mai kan katanya. Berarti Ibu tidak memberi nilai formatif, Bu? Nanti saya lihat dulu kalau Bu Mai nggak memberikan, saya akan berikan. Dari Iya, makanya iya. saya suruh buat makalah dengan PPT, dengan presentasi. Iya, Ya kan? baik, Kalau dari Bu Mai nggak ada, saya tanya akan saya berikan dari saya. Ya. Ya, Oke, Ibu. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama semua. Ini udah di SS ya? Makasih Absen Penny. jangan lupa ya. Iya, Ibu. Tadi ada yang sempat keluar nggak? Yang keluar ya belum tahu. Pas Ya kan dia udah keluar. di SS-nya, soalnya tadi pas pertengahan gitu. Oh, Di list aja Nanti nanti. dikirim di grup aja nih kalau enggak. Heeh. iya nih. Makasih Lisa. Gua nggak ada nama. Makasih Nisa, makasih Rahma. Makasih Nisa. Udah di SS. Makasih Nisa, makasih Rahma. Li. Semangat ya. Iya. Selamat